Oke, teman-teman sobat-sobat Testolik, alhamdulillah berkat rahmatullah kita hari ini berkumpul di rumah Sehat Tentrem ya, rumah Sehat Tentrem Surabaya. Ini kebetulan di kafenya Cak Iwan dan ada tamu besar kita, Bang Kris. Bang Kris ini saudara dari NTT ya. Ya. Beliau banyak menyuarakan tentang hal-hal yang terjadi di Indonesia ini dan menyuarakan dari nuraninya agar terjadi perbaikan nasional itu lewat jalur sosial media. Ya. Nah ini yang satu ya, hal yang menarik itu saya ngelihat di YouTube-nya Bang Kris itu tidak pernah ngerokok ya, tapi kali ini jadi gini, kesempatan untuk klarifikasi. Iya, klarifikasi ya. Saya nggak merokok itu karena awalnya saya merokok sembunyi-sembunyi, sembunyi sama orang tua. Saya bawaannya sebenarnya bukan perokok, ya. Tapi karena adik-adik saya berpulang meninggal dunia, jadi saya terpukul. Jadi saya berpikir daripada saya gila, orang tua saya rugi, mending saya merokok. Jadi sepanjang berapa tahun itu saya merokok sembunyi-sembunyi. Gitu. Baru tahun lalu saya ke NTT, saya kan domisili di Pontianak, Kalimantan Barat. Tahun lalu saya ke NTT, langsung ketemu orang tua, dan saya jujur sama mak sama bapak saya, minta maaf saya merokok. Baru sekarang saya berani merokok terang-terang. Karena sudah jujur ya. Ya, karena sudah jujur gitu. Nah, kalau sekarang rokoknya masih campur atau sudah ST? Rokoknya Sehat Tentrem untuk Indonesia Raya. Rokok ini menarik. Ya. Menariknya yang pertama mahal. Yang kedua mahal tapi tetap laris manis. Yang ketiga tenang dulu. Tak selesaikan dulu. Nanti kita kasih kesempatan klarifikasi. Tenang lo pikiranmu. Ngopi, falsafah ngopi tahu. Jadi yang ketiga dia mengandung doa dan filosofi. Dia mengandung doa dan filosofi. Ya doanya itu kalau diamalkan untuk penyakit-penyakit tertentu sehat. Makanya kenapa di sini ada tulisan Sehat Tentrem untuk Indonesia Raya, ya kan? Nah filosofinya kalau kamu pilih rokok ini, kamu sudah turut berkontribusi membangun rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Udah itu aja. Udah hafal lah ya. Kemarin habis keliling rumah layak huni. Udah hafal saya. Nah ini ada Cak Elim mau klarifikasi tadi kayaknya. Bisa rokok mahal tapi laris. Ya iya karena mengandung itu loh filosofi yang keren. Terus soal ini loh, ini kan rokok obat, tulisannya rokok obat. Ya. Obat artinya bisa menyembuhkan penyakit loh. Terus saya kira spesifik ya penyakit tertentu gitu. Ternyata ini pengalaman saya datang, kita di Jombang terus geser ke Pekalongan, anaknya Gus Arya sakit, sudah masuk ruang VIP ya, kamar VIP ya. 2 hari 2 malam nggak tidur, gelisah, nangis. Terus malam ketiga itu dia rendam satu batangnya direndamnya di gelas. Habis itu diolesin ke badan anaknya. Ya, pulang sehat. Besoknya kita lagi ngopi-ngopi begini, saya itu batuk sejak dari NTT. Datang dijemput sama Mas Salim, masih batuk, sampai di Jombang masih batuk. Saya berkumpul dengan batuk. Nah, keesokan harinya dari sembuhnya anak Gus Arya itu, saya diam-diam kita lagi duduk ngobrol kayak gini nih. Saya ngambil terus saya tumpahkan ke dalam kopi. Diamkan sekitar 10 menit gitu, saya minum. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat untuk Indonesia Raya. Berarti sudah membuktikan sendiri. Fakta bicara. Membuktikan sendiri tentang ini ya, sudah pernah. Jadi memang unik ya. Unik. Mungkin dari apa ini? Esteholik Bisa cerita karena awalnya rokok ini dibuat meskipun namanya rokok obat. Kita itu awalnya tidak tahu cara menggunakannya seperti apa. Kan karena kreasi masing-masing, pengalaman masing-masing, tersaling bertukar pengalaman.
Nah, itu bagaimana kok iya aja ya? Jelas kan. Saya itu dengarnya waktu kita investigasi Mbak siapa sama Mas B itu kan ada informasi. Tahu sih Mbak Vita putus. Aduh, ini loh inisialnya loh. Oh iya. Sama Mas B itu. Jadi kita lagi investigasi, dia cerita gitu. Terus dia bilang mohon maaf bukan promosi. Bagaimana? Memang saya salah satu pengurus, saya salah satu marketing gitu. Saya salah satu marketing, tapi ini bukan promosi, ini pengalaman saya. Anak saya sakit, saya gini-giniin dan begini. Itu jadi inspirasi buat saya. Ya waktu selepas anaknya Gus Arya sehat pulang, besoknya saya praktekin juga dan alhamdulillah puji Tuhan ya saya nggak batuk lagi sampai sekarang. Ya, ada yang saudaranya Gus Arya itu juga, ya, Nggak tahu. ada yang umur 12 tahun Gus Arya cerita. Oh dia belum cerita di sana. Oh, belum cerita. Jadi memang unik ya. Iya unik. Rokok dijadikan media untuk pengobatan. Dan media rokok ini cara mengkonsumsinya juga berbeda-beda. Beda-beda. Kalau yang perokok dia kebanyakan dirokok, sedangkan yang tidak perokok itu bisa menggunakan media seperti kayak yang Chris terapkan tadi. Nah, Diminum. iya, dijam, bisa diseduh pakai air atau dicampur dengan kopi, Dibuat raup juga. jadi semuanya itu cara-cara yang muncul dari rekan-rekan SDOLI. Jadi pengalaman-pengalaman yang awalnya itu kita sendiri banyak yang nggak tahu. Karena apa? Satu, paling secara garis besar ya dirokok. Nah itu yang umum. Nah, setelah adanya banyak pasien yang tidak perokok, akhirnya ada rekan kita yang mencoba dicampur kayak bikin tes seperti itu. Nyatanya dari situ muncullah kesempatan yang ada. Ternyata bisa. Cara mengamalkan pengobatannya itu berbeda-beda. Nah iya. Dan itu dari rekan-rekan yang ya kayak Bang Kris tadi. Jadi apa? Yang eksperimen itu banyaknya dari pengguna-pengguna. Kita banyak tahu dari testimoni rekan-rekan yang sudah merasakan manfaatnya. Nah, kita kumpulkan menjadi metode-metode yang bisa diterapkan banyak orang yang membutuhkan. Cara-cara SD itu berkembang banyak lewat jalur komunitas, termasuk Cak Iwan ini, Dokter Iwan ini ya. Itu brainstorming, menguji coba, trial, ketemu dan macam-macam cara ya, untuk melakukan. Nanti bisa sharing, ini banyak pasiennya. Nah, tapi ini uniknya nih Bang Kris ya, rokok kita ini kan, rokok Sehat Tentrem ini didirikan tahun 2013 itu masih belum cukai ya, dan semangatnya waktu itu gampang. Tahun 2012 itu teman-teman dari Komunitas Tiga, yang ketuanya Mas Bedi itu dapat tugas kita untuk membangun 30 unit rumah layak huni di Jombang. Teman-teman kan terpanggil karena waktu itu dalam rangka mensyukuri Hari Sumpah Pemuda. Rata-rata teman-teman waktu itu memang belum banyak yang mapan ya secara penghasilan, jadi yang mapan. Terus juga ya anulah keadaannya Senin Kamis gitu. Tapi mereka semangat, dan cara mereka mencari dana karena di tempat organisasi itu ada sebuah doktrin yang tidak memperbolehkan bikin proposal. Jadi harus dengan kekuatan kita sendiri ya, bersandar pada berkat rahmat Allah, dan harus ada niat luhur yang dirupakan perwujudan untuk apa istilahnya itu, bergerak untuk mewujudkan hal tersebut. Usaha. Akhirnya ya banyak yang teman-teman itu yang gadekan sertifikat BKB, motor, tanah, pinjaman. Nah itu membuat ketua umum kita itu pendiri Sehat Tentrem itu juga dia berpikir kita perjuangan masih panjang, kalau gini terus kan ya nggak bisa jalan ya.
itu kemudian ketika beliau berpikir merenung, kemudian juga apa istilahnya itu, mendapat banyak petunjuk dari sang guru, dari melihat lokasi tempat pembangunan rumah ini. Dia mencoba merumuskan sebuah rokok yang bisa jadi obat. Obat berbentuk rokok. Uniknya, formulasinya rokok ini itu ternyata pengakuan dari Mas Budi itu disusun dari irama lagu. Kan beliau kan musisi. Ya. Dari musisi itu ada inspirasi untuk bikin lagu. Lagu itu diterjemahkan menjadi komposisi daripada rokok. Pertama kali keluar bungkusnya masih bungkus kertas kado batik dan juga ya belum terkenal ya, barusan keluar ya. Orang itu ya banyak itunya, omongannya itu banyak. Bukan orang luar lah, orang dalam kita sendiri. Masa ada rokok buat obat itu? Zaman dulu itu nggak ada. Gitu. Nah, dari perkembangan itu kita punya satu senjata untuk penggalangan dana kan. Nah, kita coba berkreasi, bereksperimen, coba masa sih apa yang sudah diturunkan ke kami ini berkat rahmat Allah melalui jalur ini tadi, rokok ini tidak ada manfaatnya. Teman-teman bereksperimen pada dirinya sendiri, keluarganya, teman-temannya yang punya sakit. Mulai dengan dirokok dengan cara yang macam-macam ya. Pakai mulut, pakai hidung, terus diseduh. Kemudian juga pengasapan. Kayak ini beberapa pengasapan itu rokoknya dihisap pakai sedotan disebul. Banyak loh, Bapak berkat rahmat Allah sembuh. Nah, dari situ mulai. Yang dulunya bilang mana ada rokok jadi obat itu, sekarang sudah jadi bubble besar. Saya kemarin berpikir begini, masih di Jombang kan, saya mikir begini, ini kan sudah banyak buktinya nih. Banyak untuk buktinya dikumpulkan sama teman-teman. Untuk kesehatan kan udah banyak, meskipun amalan untuk penyembuhan kan beda-beda. Ya. Tapi ada banyak sekali, sudah terbukti banyak sekali. Saya berpikir begini, kenapa nggak bikin padepokan SD aja? Sebenarnya kalau kita ngomong padepokan kan di mana di situ kayak di Surabaya ini ada RSD ya, ada rumah sehat tentrem di Surabaya, ada kedai plat L. Di sini kita ini menerima berbagai macam elemen masyarakat, terutama ketika terjadi pandemi kemarin itu banyak masyarakat yang datang ke sini dan merasakan kesembuhan pandemi melalui rokok SD. Jadi bisa dikatakan ketika pandemi kemarin ini satu-satunya kafe yang tetap buka di Surabaya tanpa tutup lah. Gitu. Dan waktu itu SD naik ya. Dari orang. Kita punya event ya kemarin itu ya, event terapi online dari SD. Jadi kita mengumpulkan data dari teman-teman yang punya penyakit kurang umum semua, jadi bukan cuma orang dalam warga ataupun pengguna SD. Datanya mereka tulis, masukkan secara online, kita bikin terapi online dibantu. Ya teman-teman dari RST Surabaya ini juga ikut, betul, berbasis data. Nah, kita terapi dengan produk SD dan musik oksitron. Nah pada 2001 ya waktu pandemi itu. 2021. Oh iya 2021, kurang duanya. 2021 itu dari awal cuma sekitar ratusan yang ikut. Ya pada saat pandemi Juli itu muncak sampai 2000 orang itu pesertanya. Dan testimoninya ya banyak juga. Karena banyak terapi mandiri ya. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri tidak bisa kemana-mana, mau keluar nggak ada. Dia nyetel itu sesi live streaming kita. Live streaming sembuh. Banyak yang menyatakan sembuh. Orang mau ke rumah sakit takut waktu itu. Orang mau ke rumah sakit takut. Orang mau keluar takut. Ya, satu sisi rumah layak huni juga masih terus malah ya. Bahkan kita supportnya masih terus, teman-teman masih berkunjung. Ada cerita yang menarik Bang Kris. Jadi ketika pandemi awal di 2019 Desember kan, makanya disebut COVID-19, kemudian 2020.
ketika terjadi di Wuhan 2019, kebetulan saya ada bergelut di dunia medis, paham suatu saat nanti pandemi akan masuk ke Indonesia. Kemudian kita dari tim ST dan objek dari mana itu melakukan semprot massal. Semprot massal juga menggunakan ya herbal ST ini. Dan untuk Surabaya sendiri, yang pertama kami semprot dan menerima pemahaman kami bahwa pandemi itu pasti akan masuk di Indonesia, itu malah gereja-gereja. Jadi kita semprot gereja-gereja, kita semprot wihara, kelenteng, baru yang terakhir kemudian masjid. Jadi masjid ini tiap hari Jumat dan tiap hari raya Idul Fitri kan ada itu kita semprot, sehingga kita bisa tetap tenang menjalankan ritual ibadah dan dengan semprotan yang bukan hanya dari sisi kimia ya, tapi pakai cem-ceman ST ini. Kita buatkan bilik besar ini. Cem-ceman bahasa Indonesia apa? Seduhan. ST kita seduh. Jadi kalau yang dari bahan kimia mungkin kena mata perih, kena kulit gatel. Kalau pakai ini enggak. Dan akhirnya baik kampung-kampung, tempat-tempat ibadah tetap jalan. Nah ini ST ini ketika pandemi pun juga melakukan terapi yang bersifat tempat. Kita semprot menggunakan herbal ST. Itu di Gunung Kidul sampai kantor bupatinya itu. Iya, Semprot mereka. kantor kita lakukan di DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 1, kantor-kantor polisi juga kita semprot. Itu ya alhamdulillah. Itu aman. Nah artinya ST ini bukan hanya diseduh, dirokok, tapi bisa disemprot, Nah, itu kerennya itu. Kerennya. Jadi kalaupun katanya sekarang masih ada varian pandemi lain, jangan khawatir kalau di rumah ini ada rokok ST, sampean semprot aja. Kita semprot di rumah kita pakai cem-ceman ST, terutama yang kalau butung-butung rokoknya ini masih aneh kan kita dulukan, kita semprot. Itu luar biasa. Filosofi sehat tentrem apa? Sehat saja, kalau nggak tentrem ya percuma. Tentrem saja kalau nggak sehat. Itu kan ceritanya kan anu ya. Kalau yang jomblo bisa rokoknya. Itu termasuk keterangan yang kita sembunyikan. Jangan ngomong kan nanti yang jomblo jadi punya pasangan, yang punya pasangan bisa jadi nambah karena ada buktinya soalnya. Menakutkan. Nanti bisa muncul pos 1, pos 2. Jadi waktu Mas Bagi itu mengaturkan contoh sampelnya racian ST ini ke beliau sang guru Pak Yai. Nah, ini rokoknya tentrem. Ini rokoknya namanya tentrem. Nah, sama beliau yaitu jauh ya katakan dia tambah sehat. Nah, tentrem kok gak sehat juga enak. Sehat dan tentrem. Nah ini kebetulan kalau tadi masalah pasangan ya memang sengaja disembunyikan ya. Nah kalau ini masalah keturunan 12 tahun. Nih, jadi saya itu sudah 12 tahun sudah saya ke dokter, katanya dokter spesialis itu dua tempat dan itu difonis tidak bisa. Bahkan meskipun kamu bayi tabung pun tidak bisa. Artinya kita memutuskan ya udah kita nggak ke medis lagi. Artinya yaitu dengan media ST terus kata arahan dari Mas Budi, alhamdulillah akhirnya dapat keturunan. Nah, saat USG ke medis, loh ini pakai program hamil ya? Enggak. Kok bisa ya? Unik ini. Tapi ya saya nggak menyebutkan dengan metode seperti ini. Akhirnya ya itu. Artinya bahwa tadi saya cuma bergurau, ada harapan buat yang jomblo juga, jangan sampai ada jangan sampai ada harapan gitu. ada bisa coba-coba pakai. Kalau yang jomblo masih mending. Kalau yang sudah nggak jomblo ini yang bahaya. Bisa mendirikan pos 1, pos 2, pos 3. Saya ini sudah nggak jomblo, tapi ya kembali ke takdirnya.
setuju ya. Setuju kan orang lain setuju ya. Awas lagi lain istri saya. Ngamuk-ngamuk kamu. Ngamuk-ngamuk lihat. Awas lagi lain. Nah, kalau yang saya dengar cerita yang tentang rumah layak huninya itu sejauh yang saya dengar yang paling bisa menceritakan keunikan pembangunan rumah layak huni ini Mas Heri. Waktu dia lagi merantau ke Bali. Saya sudah dengar sedikit. Saya sudah dengar sedikit. Ada niat yang diamalkan. Pokoknya kalau niat itu diamalkan dengan sungguh-sungguh ya pasti saya ada jalan. Iya. Intinya jangan sampai berkhianat ke niat kita yang tadi. Saya juga punya niat untuk coba nanti, tapi saya masih mikir-mikir mampu nggak saya berniat setinggi itu. Tapi kalau lihat amanah di Undang-Undang Dasar niat dulu. Iya. Jadi harus seluruh mungkin setinggi mungkin. Oke. Boleh nggak bocorin niatnya apa nih? Niat saya ya itu ikut apa namanya ikut berkontribusi karena kalau bicara masyarakat miskin di NTT cukup banyak ya siapa tahu aja kalau saya ada di Jombang muter-muter di Pulau Jawa ini siapa tahu aja ini jalan takdir saya dan sementara dari sisi apa ya dari sisi yang tidak kelihatan itu merupakan sebuah persiapan untuk diri saya untuk nantinya bisa terjun di situ bisa membantu masyarakat. Sekarang diniatkan untuk mendapatkan pengalaman dan bekal ya untuk nanti Yang penting niatnya dulu yang setinggi langit. Saya- Setinggi bintang di langit. Apalagi kalau bisa jangan hanya bintang di langit. Setinggi ridho ilahi. Gitu. kalau bintang sudah banyak gugur. Kalau bintang nggak ada gugurnya. Kalau nggak ada gugurnya itu ridho ilahi itu nggak mungkin. Saya ngobrol apa ini? Ini jangan subjektif menyinggung bintang yang baru gugur. Mas Ali itu subjektif itu nggak boleh. Pengalaman saya apa perlu diulangi lagi? Tapi silakan. Pengalaman saya mungkin Bali ini ada yang ikut live. Yang Bali Ada mungkin di Bali bisa. nggak? Ada yang di Bali Ada. absen dong. Anu tadi, Bali ada, Palembang ada. Sanur, Ya, Sanur, Bali Sanur. absen yang Oh dari ini Bali. sudah. Sanur, Bali Palembang. hadir. Kaltim hadir Kaltim. Kaltim. Bali. Tengman dulu di Kaltim ya? Ya, saya di Iya. Kaltim. Dulu pernah di Kaltim itu. Kaltim, Kalsel, Kalteng, Banjar. Banjar, Oh, ya Banjar. Banjar. Yang Bali mungkin yang lagi-lagi yang ikut rumah layak huni saat itu ya pasti sudah pada tahu. Sampai di sana itu dijuluki rumah layak huni keramat di sana. Karena memang banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Sebenarnya rumah layak huni di sana itu sudah pernah ada satu kali tahun berapa saya agak lupa. Itu karena ada problem waktu itu terus berhenti lama selama 5 tahun karena ada oknumnya. Terus saya memulai lagi sangat berat. Saya sudah keliling kemana-mana gitu. Ya memang ada dukungan, tetapi ya dukungannya waktu itu ya mohon maaf masih kurang. Karena memang mengawali itu memang berat. Mengawali lagi berat. Beda kalau sudah jalan. Dari itu alhamdulillah pertama kali yang langsung saat itu mensupport itu namanya Pak Mustaji yang sekarang Wali Rapid dan Mbak Yuni Dantin. Pertama kali itu langsung ya tanpa ada usulan-usulan lagi. Setelah itu kita mau mulai dan ternyata tempatnya itu ada di gunung jauh dari Denpasar itu perkiraan sekitar 60-70 kilo. Butuh perjalanan sekitar 3 jam karena daerahnya itu berliku-liku, tidak jalan lurus. Dan itu pun jauh dari pusatnya jamaah Sidikiyah atau warga Sidikiyah yang di Bali. Jauh sekali. Ibaratnya itu jamaah Sidikiyah ada di Surabaya, tetapi bangun rumah layak huninya ada di Jombang. Jauh sekali dan tidak ada tol. Berat sekali saat itu. Dan saat itu mau sudah mengumpulkan uang hanya ada cuma 4 juta.
Terus rumah ini sudah dikasih tanggal kapan dibongkar. Semuanya sudah ditata rapi, maksudnya tanah-tanahnya sudah dikeduk, mau tinggal ngasih apa? Pondasi. Kurang waktu sekitar 1 sampai 10 harian. Kita juga semua bingung, hanya uang 4 juta, tidak mungkin cukup. Dihitung-hitung, pondasi saja itu minimal 25 juta. Karena pada saat itu terjadi gunung agung meletus. Semua bahan naik menjadi 3 kali lipat minimal. Apalagi belum medannya, tidak semua supir itu mau mengirim material. Maka otomatis barangnya itu mahal sekali. Saat itu habisnya itu 160 juta. Rumah layak itu cuma 1. Dari situ kita juga bingung semua. Saya sampai waktu itu pamitan pulang ke Surabaya. Saat itu pamitan saya bilang saya mau cari uang dulu untuk memulai, karena waktunya sudah 10 hari. Saya pulang dan itu pun ada isunya bahwa ini habis mengumpulkan orang-orang mau bangun rumah layak ini kok ditinggal. Ya karena kita harus memaklumi, mengawali itu memang berat, mengawali lagi memang berat. Saya pulang gini, saya juga bingung mau cari uang kemana. Saya sudah di situ. Dan alhamdulillah atas ridho sang guru, karena ini juga program dari sang guru, dari Mbak Yai Mukhtar. Nggak lama saya pulang di sini, selang cuma 3 hari saya itu dihubungi orang Jogja. Dihubungi orang Jogja yang dia nggak kenal saya. Tiba-tiba pokoknya dia itu cari-cari mau, dia itu ada proyek masang videotron itu TV besar-besar yang di jalan. Dan saya seumur-umur nggak pernah masang itu, nggak pernah proyek itu. Saat itu saya kasih penawaran deal cuma selang 2 hari, dari 3 hari 2 hari lagi langsung deal. Dealnya berapa? 220 juta. Sedangkan saya sekalipun tidak pernah dapat proyek 100 juta pun tidak. Itu baru pertama kali. Saat itu setelah deal, saya nekat aja, nggak pernah masang, tak oke. Tiba-tiba terus di situ saya minta DP separuh, 110 juta. Orangnya langsung transfer. Bayangin saja, orang nggak pernah ketemu saya, nggak kenal saya, mau transfer separuh, 110 juta. Saat itu juga langsung saya telepon Pak Mustadi, dimulai. Bagaimana? Uang 4 juta, jadi 200 juta. Dan itu banyak sekali keajaiban yang di Rumah Layak di sana. Saat itu belum ada OPSID. OPSID itu organisasi pemuda Sidijah, belum ada di Bali. Belum ada di Bali maksudnya. Belum ada. Yang ada saat itu ya pemuda-pemuda dan simpatisan. Belum ada Sidijah. Karena mereka di sana itu juga saya kasih tahu, saya ini belum bisa ceramah, belum bisa ngaji secara diri. Saya misalnya ayo ngaji fakta. Apa itu? Bangun rumah layak ini orang yang tidak mampu dengan niat kemerdekaan bangsa Indonesia, mensyukuri. Dari situlah, dari simpatisan itu mereka menemukan keajaiban sendiri-sendiri dan macam-macam. Dari situ mereka percaya tentang keajaibannya Rumah Layak. Apa saja banyak sekali. Ada orang yang dia itu kontraktor plafon. Kontraktor sudah tahunan, puluhan tahun dia. Terus dia itu narjet rumah tipe 3 paling lama 4 hari. Itu sudah paling lama. Ternyata waktu dia masang di sana itu butuh waktu 2 minggu lebih. 4 hari pertama dia itu nggak selesai. Saya ini diceritain sama yang teman-teman yang di sana. Dia itu megang sekrup itu daun untuk plafon. Katanya itu dia itu megang segenggam ini. Dia sudah ahli dan kontrak, tidak ada satupun yang masuk sampai bor ini dibanting. Ini rumah ini pasti ada apa-apa. Pasti ada, ini tidak mungkin. Saya itu sudah tahun-tahun masang ini biasa selesai kok 4 hari. Jadi salah satu, ada satunya lagi yang cat tembok satu kamar itu bisa 3 hari. Dia bilangnya 4 hari selesai. Ternyata sama 2 minggu lebih tipe 3 itu baru selesai. Dari itulah mereka merasa di sini itu menguji kesabaran. Dari sini tidak boleh ada waktu membangun kita itu rasa menggelisah, rasa gelisah, beban yang di rumah harus dibuang, harus senang. Dari situlah mereka merasa bahwa saya di sini ngaji.
Dari situ banyak simpatisan-simpatisan yang masuk ke Sidikiyah. Terus dari situlah juga terbentuk OPSID, organisasi pemuda Sidikiyah. Dan itu banyak sebenarnya cerita, nanti terlalu lama. Ini juga kita punya pengalamannya sama ya, Mbak Mul. Mulainya dia di Lamongan. Ya. Koordinasiannya nggak nur ini. Jadi memang waktu pembangunan rumah layak ini 10 unit di Lamongan itu juga itu 2014 baru. Jadi waktu itu panitianya kan gabungan antara Lamongan, Tuban sama Tuban. Nah, dengan harapan apa? Dengan disokong dari teman-teman di Tuban itu memudahkan untuk koordinasi. Karena apa? Memang jumlah dari kita untuk mengcover 10 unit rumah itu teman-teman kita kurang. Tapi di luar prediksi kita ternyata apa? Ujian dari internal kita antara Lamongan dengan Tuban itu terjadi ternyata sebelum pelaksanaan itu memang sudah diingatkan sama Mas Budi. Jadi nanti ya kuat gak kuat harus kuat. Kita sendiri nggak tahu awalnya apa ya maksudnya kuat nggak kuat harus kuat. Ternyata memang benar dari internal kita sendiri koordinasinya yaitu tabrakan. Herannya setelah selesai pembangunan rumah layak huni itu selesai sudah. Yang awalnya tabrakan itu ya juga selesai sudah. Dan mereka minta maaf. Nah, jadi apa seakan-akan di luar nalar mereka. Jadi saya ambil kesimpulannya untuk menguji apakah kita itu tetap bisa melaksanakan selesainya 10 unit rumah layak huni itu. Karena waktu itu memang awal kita pembangunan rumah layak huni secara terpadu. Di luar Jombang. Ini ada yang komplain. Gimana? Suaranya kurang keras. Oh iya, ini dipegang ini. Itu Pak Nabi. Bawah ya. Jadi Pegang itu. memang dalam pembangunan rumah layak huni itu memang masing-masing daerah atau masing-masing pelaku sejarah untuk pembangunan rumah layak huni itu memang mengalami ujian macam-macam, baik ujian secara materi, misalnya Mas Harim tadi. Nah, seumpama dia menyerah dengan adanya uang 4 juta tok sebagai awal yang dipegang, sedangkan pembangunan sudah mau mulai, otomatis kalau menyerah ya selesai sudah. Jadi pembangunan itu tidak sampai tercapai. Nah, berhubung itu menjadi tantangan kita, bagaimana kita bisa melaksanakan niat luhur, nilai-nilai luhur yang ada pada masing-masing diri kita untuk mewujudkan rasa syukur itu. Akhirnya apa? Akhirnya terbukalah pintu-pintu kemudahan. Jadi kalau awal kita membangun rumah sudah tercukupi semua, enak. Nyatanya enggak. Rata-rata pembangunan rumah layak huni yang kita laksanakan itu kebanyakan itu mengalir. Jadi mengalir. Nyatanya sampai selesai ternyata dana itu malah lebih. Jadi logika akal nggak masuk. Karena apa? Ya memang kita awalnya nggak mau gang yang namanya gini. Jadi bondo nekat kan. Tapi ya atas berkat rahmat Allah dan perintah sang guru, semua yang kita laksanakan itu finish dan sukses. Nah itu kenyataannya. Demikian yang bisa saya cerita. Romantika. Memang kita itu punya moto yang sama, dan moto itu langsung dari sang guru, dari Mbah Yai. Moto kita sebenarnya sama, satu, yaitu
Yang membuat kita itu semangat adalah yang menjadi fondasi kita. Sang guru itu pernah dawuh, jangan pernah mengkorupsi kemampuan. Jangan pernah mengkorupsi kemampuan. Kalau uang, kekurangan uang bisa hutang bank. Kalau kekurangan kemampuan, kekurangan semangat, mau hutang kemana? Maka kuncinya adalah di semangat. Itulah yang menjadi fondasi kita. Kenapa kita itu mengukur sebesar apa kemampuan kita. Terus menurut pengalaman ini, tapi saya pribadi ya, jangan sampai ini jadi istilah orang ketiga pasti enggak. Ini pengalaman pribadi saja. Jadi jangan pernah mengkorupsi kemampuan. Menurut saya adalah yang tahu hanya diri kita masing-masing. Yang tahu. Terus bagaimana caranya mengetahui bahwa kemampuan kita sudah maksimal? Maka dari situ saya dengan pengalaman sendiri, bagi saya yang belum mencapai orang-orang yang tingkatan ikhlas sampai beneran, maka saya harus goncang. Kalau tidak goncang, itu berarti kemampuan kita masih belum maksimal. Itu menurut saya adalah tanda-tanda kita sudah 100%. Goncang apanya ya tapi? Ya goncang pikirannya, goncang hatinya. Karena apa? Pikiran kita sudah curahkan 100%. Tenaga kita sudah curahkan 100%. Perasaan kita, uang kita, semua 100%, tetapi masih belum mencapai apa yang kita inginkan. Mau pasti goncang karena ada target. Goncang. Dari kegoncangan itu barulah muncul atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dari situlah saya paham mengapa Mbah Yai atau Sang Guru itu memberikan moto jangan pernah mengkorupsi kemampuan. Karena kemampuan manusia itu selalu terus meningkat kalau kita mau pressing terus. Tidak ada yang kita tidak tahu batasnya sampai mana. Tergantung kita mau berbuat sebesar apa. Itu pengalaman saya. Pengalaman saya. Pasti harus, jadi gini. Kalau kita berbuat sesuatu perjuangan, maka harus ada kegelisahan, harus ada pikiran kita memang sudah mentok, semua sudah mentok dan pasti goncang. Kalau kita sudah mentok semua, pasti goncang. Dari situlah kita tahu bahwa kita sudah 100% kemampuan kita. Dari situ terus siapa lagi yang kita harapkan? Yang kita harapkan hanya satu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dari situlah muncul keajaiban. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya terus dikasih keajaiban itu. Pembangunan rumah layak, bahkan saya ini kalau tidak ada pembangunan rumah layak ini bingung. Karena apa? Ini pengalaman pribadi saja selama bertahun-tahun. Kalau saya tidak ada program rumah layak ini, maka dan saya juga menyesuaikan kebutuhan. Juga sepi ya? Menyesuaikan pegangannya gitu. Loh itu jujur saya sampai detik ini. Makanya saya juga alhamdulillah karena termotivasi itu terus. Dulu yang awalnya rumah layak uni sapu itu saya goncang, maka saya naikkan 1 tahun 2 rumah layak ini, goncang lagi. Kalau 2 rumah ini saya tenang, saya naikkan lagi menjadi 3 rumah layak. Goncang. Bagaimana saya sampai tidak ada kegoncangan? Dan kita juga tidak akan pernah tahu sebatas mana kemampuan kita. Dan intinya adalah itu berawal dari Sang Guru, yaitu jangan pernah mengkorupsi kemampuan. Ya itu saja dari pengalaman ya, bukan dulu. Ya memang harus dari pengalaman ya. Kalau kita itu kan memang pernah sudah dikasih pagar oleh Sang Guru. Orang-orang yang berteman, janganlah kamu pernah mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kata gitu. Itu kalau jurnal ilmiahnya, karena kita ngomong bagian dari otak ya, ada conscious, pemikiran alam sadar, subconscious, pemikiran alam bawah sadar, alam subconscious, pemikiran alam bawah sadar, dan yang kita gunakan ini adalah subconscious, jadi alam kesadaran. Jika kemarin Sang Guru tahu bahwa saya sangat bangga dan saya sangat gembira, satu-satunya yang membuat saya bangga tiada duanya adalah naiknya kesadaran warga Torekot Sudikya. Nah, kalau
kita runtut ke jurnal ilmiahnya, alam kesadaran itu alam unconscious. Jadi bukan semata-mata alam sadar sekedar ngomong saja tanpa bukti, bukan sekedar berangan-angan ingin senang, ingin bangga, tapi masuk bahwa ke alam kesadaran. Kesadaran bahwa sesuai dengan Indonesia Raya ini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, bangunlah jiwanya ini alam kesadaran. Nah, kita dididik terus itu ke alam kesadaran. Ya, alhamdulillah. Kalau Mas Halim mengatakan dengan kalimat kegoncangan jiwa, ya sebenarnya unsubconsciousnya, alam kesadarannya lagi dibangkitkan. Nah, itu yang ceto welo-welo, nah orang Jawa nyata dengan sesungguhnya ya goncangnya jiwa itu. Kalau belum goncang gak enak, ya enak. Karena menurut saya kalau gak goncang berarti ada kemampuan kita yang belum tersuraikan ya. Saya setuju. Kalau belum goncang belum goncang belum. Apapun harus digoncang. Jadi sudah kemarin goncangan. Dengan kegoncangan itu timbul sebuah ledakan dahsyat. Itu pengalaman pribadi. Ya, saya melenceng, tapi memang faktanya kalau nggak goncang nggak. Nah, kagetnya tes suara. Tes suara. Ya tes suara volumenya tolong dibesarkan ya di sana. Kalau tadi Bang Kris itu tertarik dengan filosofi ya. Filosofi. Kira-kira Bang Kris ini sudah apa istilahnya browsing atau mengeksplor. Kira-kira kenapa kok kita yang di KIA ini atau di ST di teknik ini ya, itu gencar dan giat untuk melakukan pembangunan rumah. Kenapa kok rumah? Filosofinya apa di rumah? Ini supaya suaranya bagus itu di sini loh tempat. Di sini ada yang ngecek suaranya bagus gak? Ya, ini suaranya bagus di sini. Terkait filosofi itu gini ya. Tuh, ini ada yang maaf nanti acaranya disimpan di YouTube ya karena keterangannya asik dan luar biasa. Terima kasih apresiasinya. Silakan Bang Kris. Itu di beberapa video investigasi saya itu selalu ada di situ, selalu ada saya sampaikan di situ bahwa filosofi ya. Jadi warga Sidikia ini menurut saya menebar kemerdekaan bagi rakyat kecil. Kenapa? Karena di setiap rumah layak huni yang saya datangi, investigasi, itu saya temukan dan saya simpulkan bahwa ternyata pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, ini didedikasikan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi warga Sidikia ini menurut saya luar biasa sekali, unik dan luar biasa, menebar kemerdekaan bangsa Indonesia kepada rakyat miskin dengan cara seperti ini. Saya dari dulu udah lama, bahkan saya ciptakan lagu tuh bahwa masyarakat kecil itu hingga saat ini belum merdeka.